Shalom, saya Jane, perwakilan dari Komisi Anak GKI Surya Utama. Nah, saya ingin mengajak seluruh orang tua yang memiliki anak dari usia batita bawah 3 tahun sampai dengan kelas 6 SD untuk yuk kita sama-sama bersekolah minggu di GKI Surya Utama. Nah, gimana caranya nih? Bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, jadi papa, mama yang punya anak-anak, jangan lupa kita sama-sama terus beribadah. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita terus datang mengajak anak-anak kita untuk beribadah di hari Minggu bersama Komisi Anak GKI Surya Utama. Sampai bertemu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Shalom, saya Jane, perwakilan dari Komisi Anak GKI Surya Utama. Nah, saya ingin mengajak seluruh orang tua yang memiliki anak dari usia batita bawah 3 tahun sampai dengan kelas 6 SD untuk yuk kita sama-sama bersekolah minggu di GKI Surya Utama. Nah, gimana caranya nih? Bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nah, jadi papa, mama yang punya anak-anak, jangan lupa kita sama-sama terus beribadah. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita terus datang mengajak anak-anak kita untuk beribadah di hari Minggu bersama Komisi Anak GKI Surya Utama. Sampai bertemu ya, Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita akan beribadah secara daring pagi ini dan untuk itu kita masing-masing menyiapkan hati. Marilah jemaat yang terkasih, kita naikkan syukur atas bumi Indonesia. Bumi tempat kita lahir dan hidup, bumi yang penuh dengan kekayaan alam, kekayaan bahasa, berbagai suku dan golongan. Bersama dengan seluruh dunia, marilah kita mensyukuri kehidupan yang beraneka ragam sehingga akhir hayat kita. Ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, salam sejahtera yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan menyertai saudara juga. Hari ini saudara-saudara kita bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus pada hari pertama dalam pekan ini. Dan bertepatan pada hari ini, hari istimewa, kita mendengarkan pengajaran Tuhan tentang yang lain. Tentang orang-orang yang berbeda, orang-orang yang kita anggap lain daripada kita. Juga pada hari ini kita merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur untuk hal itu.
dan kita merenungkan juga arti hidup berbangsa di negara yang berbineka ini. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Keberagaman di bumi Indonesia ini seringkali membuat kita tidak mampu menerima keberagaman dengan lapang dada. Seringkali kita justru mengkotak-kotakan dan mengesampingkan berbagai perbedaan, bahkan mengubahnya menjadi suatu yang sangat eksklusif. Mari kita bersama menghampiri hadirat-Nya dan memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami masih sering memilih orang-orang yang hidup di sekitar kami. Kami masih sering menutup mata kepada orang-orang yang berbeda suku, bahasa, dan golongan dari kami. Kami bahkan masih sering memilih siapa yang akan kami bantu. Kami menyadari kelemahan dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami tidak menghargai setiap orang yang hadir dalam kehidupan kami yang berbeda dari kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang mau menerima semua orang dengan sukacita tanpa melihat latar belakang mereka. Ya Allah, dengarkanlah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan,
Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kini kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya pembacaan Alkitab dan pengajaran menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kitab Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Ayat 6, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka, yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang-orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur
Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Roma pasal yang 11 dimulai dari ayat pertama. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Dilanjutkan ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 15, ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian saudara-saudara pembacaan-pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, di zaman ketika rasisme dan pelecehan terhadap kaum perempuan atau kaum lemah atau kaum berbeda merebak seperti akhir-akhir ini, hari ini kita membaca tentang Yesus dan perempuan Kanaan. Perempuan itu oleh penginjil Matius tidak diberi nama. Ia memohon pertolongan Yesus demi anaknya yang sakit. Penginjil Matius menulis bahwa sakit anak itu adalah kerasukan setan dan sangat menderita. Kita tidak tahu kerasukan setan seperti apa, yang dimaksud dengan sangat menderita seperti apa. Tetapi zaman itu umum. Kalau orang kerasukan setan itu biasanya untuk menyatakan sesuatu yang metaforis, yaitu kekalapan seseorang. Bisa juga karena orang itu mengamuk, kalap, terjang sana, terjang sini, baik secara fisik maupun pikiran.
Jadi mungkin sakit jiwa atau mungkin sakit yang lain, dan disebut saja kerasukan setan. Jadi ibu ini mengejar Yesus demi anaknya. Namun ironisnya, Yesus tidak menunjukkan keinginan untuk menolong perempuan Kanaan itu. Yesus pergi aja, tidak memberikan respons. Malahan kemudian kita membaca Yesus nampaknya melecehkan martabat perempuan Kanaan itu. Yesus katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kita membaca ini, maka kita akan mendapatkan kesan bahwa perkataan Yesus itu rasis. Masa perempuan Kanaan lagi lalu disetarakan dengan anjing? Benarkah Yesus sekadar menaati perintah pengajaran Trito Yesaya bahwa ia diutus hanya kepada domba-domba Israel yang terhilang atau terbuang? Tadi kita membaca di kitab Yesaya. Setidaknya domba-domba Israel itu bagi Yesaya, bagi Trito Yesaya, masih memiliki harapan untuk baik dan dibawa ke gunungku yang kudus. Sementara perempuan Kanaan itu, saudara-saudara, kita jumpai, dia mengemban double rentan. Jadi rentannya, kerapuhannya nggak cuma satu. Ia perempuan yang pada zaman itu tidak punya tempat di mata orang Yahudi. Kita tahu sendiri, bahkan penginjil Matius pun tidak menyebutkan nama perempuan itu. Semua orang punya nama, tapi perempuan itu tidak disebut namanya, padahal perannya penting di sini. Dan sekaligus ia juga orang Kanaan. Memang orang Kanaan penduduk asli. Tapi biasanya yang namanya pendatang itu lebih ganas, lebih sangar terhadap penduduk asli daripada penduduk asli terhadap pendatang. Jadi perempuan Kanaan tersebut terlahir sebagai orang terluka di mata orang Yahudi hingga di zaman Yesus. Ia merupakan gambaran atau mewakili gambaran, menyimbolkan kaum yang dicolek dari sudut manapun akan jatuh dan terluka. Sangat rentan posisi sosialnya. Perempuan Kanaan itu mewakili mereka yang pernah dan kerap mengalami kekerasan dalam hidup. Selain itu, perempuan Kanaan tersebut sedang berada di posisi yang sangat kritis. Jadi yang kita baca hari ini adalah sebuah cerita di mana dia sampai ke titik yang paling kritis dalam hidupnya. Dia bukan hanya perempuan, bukan hanya orang Kanaan, tapi hari ini ia berada di sekitar murid-murid Yesus. Ia juga berada di tengah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Semuanya orang Yahudi. Yang mungkin juga di antara mereka ada yang konservatif. Kita tidak tahu seberapa universalisnya, seberapa terbukanya murid-murid Yesus. Kita bahkan bisa menduga bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, murid-murid Yesus itu ada juga yang berpikiran intoleran, yang berpikiran rasis. Jadi perempuan itu ada di tengah-tengah situasi seperti itu. Dua alasan Yesus tidak menolong perempuan Kanaan itu adalah karena adat istiadat. Kita bisa lihat di perikop selanjutnya sebelumnya.
Ada adat istiadat orang Yahudi, nah itu pasal 15 itu. Yang harus dipertahankan, dijaga. Lalu yang kedua panggilannya. Yesus juga dalam posisi yang tidak nyaman. Adat istiadat mengajarkan dia tidak bersentuhan dengan orang Kanaan yang bukan Yahudi. Lalu kedua panggilannya sebagai rabi, guru agama Yahudi, ia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan umat lain, tetapi dari umat Israel. Yesus malahan menjadi salah kalau ia menolong perempuan Kanaan itu. Jadi hak Yesus untuk menyatakan ketaatannya pada dua alasan itu diungkapkan dalam kalimat yang kita baca yang menampakkan pelecehan rasis Yesus terhadap perempuan Kanaan itu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, perkataan Yesus ini adalah permainan cerita penginjil Matius. Ini pandainya penginjil Matius bercerita. Orang bisa salah menangkap perkataan Yesus. Maka perempuan Kanaan itu tampil melawan Yesus. Mendamaikan persoalan posisinya. Dalam arti meluruskan pandangan pembaca Matius dengan argumentasi perjuangan perempuan Kanaan itu. Dia jawab, dia merespons, anjing pun makan remah-remah. Ya bahasa Yunaninya fiksion. Jadi maksudnya remah-remah makanan, bukan remah-remah roti. Bukan remah-remah roti saja, tapi makanan yang jatuh dari meja tuannya. Ini ceritanya kalau kita lihat ke bagian-bagian yang lain menjadi menarik. Kalau saudara-saudara lihat lukisan-lukisan tentang perjamuan orang-orang abad pertama di zaman Yesus itu, perjamuan-perjamuan Greco-Roman, itu hampir pasti ada anjing di ruang perjamuan itu. Ada anjing. Dan itu anjing itu bukan hanya dalam lukisan, tapi juga disebut di dalam cerita-cerita perjamuan para filsuf zaman itu ya. Ada anjing yang ikut dalam perjamuan itu. Anjing itu apa? Orang tidak tahu, kemungkinan anjing peliharaan. Mungkin anjing tuan rumah, mungkin anjing tamu. Karena ruang perjamuan itu kecil saja dan untuk mungkin hanya 10, 11, 12 orang paling banyak. Sedikit saja. Dan anjing itu duduk di kaki seseorang di situ. Jadi orang makan begitu ya. Kadang-kadang ada makanan yang gak cocok bagi seseorang. Maka makanan yang gak cocok bagi seseorang itu gak boleh gak dimakan. Gak boleh gak diambil. Gak sopan bagi tuan rumah, tamu yang gak mengambil makanan itu gak sopan. Gak boleh juga dibuang. Maka anjing itu sering menjadi tumpahan orang yang gak suka pada menu-menu tertentu. Jadi dibuang gitu, masuk mulut sedikit, buang ke bawah. Dan anjing itu makan. Atau pura-pura menjatuhkan, nah anjing itu makan. Jadi kira-kira begitu. Kalau dikasih langsung juga gak boleh, gak sopan, gak beretiket. Jadi bisa pura-pura makan sedikit, gigit sedikit, buang, atau pura-pura jatuh, makanannya dijatuhkan, terjatuh, anjing itu makan. Jadi menarik cerita ini dalam permainan penginjil Matius. Jadi anjing itu bukan cuma makan remah-remah, tapi juga disebut bukan makan remah-remah roti, tapi juga makan makanan yang dimakan oleh tamu.
lebih enak bagi anjing. Dan lebih daripada itu, anjing itu menjadi penolong tamu yang tidak suka pada makanan tertentu. Dia tidak dianggap tidak beretiket, dan hubungan tuan rumah dan tamu menjadi terus enak, bagus. Anjingnya enak. Jadi penginjil Matius memakai cerita ini dalam hidup sehari-hari itu dalam menarasikan perempuan Kanaan yang dikatakan oleh Yesus nggak baik, nggak sopan, membuang remah-remah roti untuk anak kepada anjing. Jadi anjing itu bukan sesuatu yang buruk dalam konotasi cerita ini, tapi justru dia menjadi penolong bagi tamu yang tidak suka pada makanan. Anjing bukan lagi ungkapan pelecehan manusia, tetapi dilihat sisi baiknya sebagai kenyataan sehari-hari. Menurut sejarahnya anjing sudah menjadi sahabat manusia itu lama sebelum abad pertama. Jadi binatang bersahabat itu selain kuda, itu anjing lebih bersahabat. Menolong orang mencari makan, berburu, menemani dan sebagainya. Dari puluhan abad yang lalu, dari ribuan tahun yang lalu. Tapi anjing bukan manusia. Memang. Tetapi ia adalah sahabat sehidup semati yang lain. Karena kondisi lahirnya. Perempuan Kanaan itu orang lain, orang berbeda. Karena kondisi lahirnya. Oleh karena itu anjing tidak pantas makan roti anak-anak. Anak-anak tidak ikut dalam perjamuan. Sebab anjing pantas makan remah-remah makanan yang jatuh dari hidangan pesta tuannya. Anak-anak di rumah kalau makan remah-remah roti itu makanan rumah, bukan makanan pesta. Sehingga anjing itu dapat sajian yang lebih mewah di dalam perjamuan ketimbang makanan rumah. Pandangan inilah yang disebut Yesus besar imanmu. Jadi penginjil Matius mengoles cerita ini dengan begitu menarik sehingga seolah-olah Yesus mendapatkan insight atau belajar dari perkataan perempuan ini. Dan Yesus membenarkan besar imanmu dalam pandangan penginjil Matius. Iman bukan soal sorga atau neraka, tetapi soal hidup sosial dan melihat martabat manusia. Besar kecilnya iman seharusnya diukur seberapa kita melihat manusia menurut martabatnya. Kita melecehkan atau memuliakan manusia. Dalam hidup bergereja, saudara-saudara, apalagi bermasyarakat, apalagi bernegara di Indonesia yang menjemuk ini, kita hidup bersama dengan yang lain. Atau bahasa filsafatnya disebut sanglian. Orang-orang lain. Penginjil Matius menggambarkan bahwa sejak awal gereja tidak pernah hidup tanpa yang lain, tanpa sanglian. Semua masyarakat tidak akan hidup dan maju tanpa yang lain. Begitupun gereja. Gereja kita, Gereja Kristen Indonesia, jemaat kita, GKI Surya Utama, hidup bersama dengan sanglian yang lain. Apakah kita
membedakan ras orang? Mungkin tidak. Saya yakin GKI tidak punya pandangan membedakan orang menurut ras, etnik, suku bangsa, bahkan agama juga. Berbagai agama hidup bersama sebagai keluarga besar GKI. Macam-macam perannya. Tetapi yang lain itu bukan soal etnik, bukan soal suku bangsa, bukan soal ras saja. Yang lain juga adalah seperti perempuan Kanaan itu. Ada kaum yang lain karena terlahir begitu. Ia lahir sebagai anjing, ia lahir sebagai perempuan, ia lahir sebagai Kanaan, bukan pilihan. Tidak ada orang yang memilih lahir mau jadi apa, tidak bisa. Seseorang lahir dalam fisik khusus. Kita sebut kaum berkebutuhan khusus. Matanya tidak bisa melihat seperti orang-orang yang lain misalnya. Atau kidal, atau ukuran tubuhnya lebih pendek daripada yang lain atau lebih tinggi daripada yang lain, bukan pilihannya. Ia lahir sebagai LGBT. Dan penelitian-penelitian sudah membuktikan bahwa LGBT bukan penyakit, bukan pilihan. Terlahir begitu. Mungkin dia juga tidak mau kalau boleh memilih. Seseorang lahir dengan jiwa perasaan khusus yang orang bilang aneh, bilang orang berbeda, bukan pilihannya. Banyak di antara kita yang menyembunyikan keterlahirannya yang bukan karena pilihannya, menekan di dalam dirinya karena tekanan-tekanan yang diperoleh oleh orang-orang di luar, semacam murid-murid Yesus pada waktu itu. Namun saudara-saudara, sudut pandang kita akan yang lain adalah pilihan. Orang terlahir bukan pilihan. Sudut pandang, cara kita melihat orang lain itu pilihan. Baik sadar maupun tidak sadar kita memilih. Kita memilih menafsirkan ayat ini, ayat itu untuk menjatuhkan atau untuk memuliakan orang lain. Untuk mencemarkan, untuk menghina atau menghormati orang lain. Kita memilih sikap dan tindakan kita akan melukai atau akan memulihkan atau akan berdamai dengan yang lain. Paulus memang memilah antara umat pilihan. Keselamatan hanya bagi seluruh Israel. Baik Israel tersisa maupun Israel yang dulunya pernah tegar tengkuk. Menurut saya, dalam hal ini Paulus tidak berbicara tentang etnik atau bangsa Israel, tetapi tentang kita. Yakni kita dengan sikap orang yang diselamatkan atau orang yang tegar tengkuk karena masih terus melukai yang lain, melukai sang lian dengan paradigma lama kita, dengan sikap melecehkan dan melukai kita. Kalimat Paulus, Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahan Allah atas mereka semua. Memperlihatkan bahwa jika kita telah melihat kemurahan Allah, maka seharusnya kita hidup berdamai, hidup bersama dengan
yang lain dengan sang liang. Bahkan dalam cerita perjamuan itu, kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa maju tanpa sang liang. Kita tidak bisa maju tanpa yang lain. Inilah yang menjadi pegangan kita sebagai jemaat Kristen, pengikut Kristus, sebagai orang Indonesia hidup di dalam keberbagaian. Kita terus menyampaikan kemurahan Allah melalui penghargaan, memuliakan, menghormati yang lain. Amin. bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat. Firman-Mu ya Tuhan kiranya mengingatkan, menyadarkan kami, mengajarkan kami untuk menerapkan pesan-Mu, hidup bersama dengan Sang Lian, menghormati, mengakui kehadiran semua yang lain, supaya kami tidak menyakiti, tidak mencemarkan nama-Mu karena pola pikir kami. Kami mengucap syukur untuk perjalanan bangsa dan negara kami selama sejak tahun 45 hingga saat ini. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, masih banyak hal yang belum kelar, terutama dalam hidup bersama, di dalam keberbagaian, suku bangsa, agama suku, mereka yang memiliki orientasi seksual yang berbeda, mereka yang dianggap yang lain. Kiranya kami dapat hidup dengan baik. Kau menyadarkan mereka yang masih berpikiran intoleran di dalam memandang keberbagaian, kemajemukan. Kau menjaga mereka yang memperjuangkan kemajemukan sebagai keberadaan umat manusia yang telah Engkau muliakan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu di dalam pelayanan dan kerja sama kami. Kau memberkati para hamba-Mu di dalam pelayanan, di dalam pemeliharaan rumah-Mu di tempat ini. Pimpinlah ya Tuhan, supaya kendala-kendala, supaya pekerjaan-pekerjaan kami dapat kami selesaikan dengan bersandar pada kekuatan-Mu. Inilah doa kami, doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Allah kepada dunia ini terwujud dalam pemberian diri melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Yesus memberikan seluruh kehidupannya sehingga karya Allah nyata dalam kehidupan kita. Dengan mengingat akan hal itu, marilah kita memberikan hidup kita untuk terus melayaninya sehingga karya kasih-Nya nyata bagi dunia ini. Saat ini kita tidak bisa memberikan persembahan langsung karena keterbatasan tatap muka kita, tetapi persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke rekening gereja. Dengan penuh rasa syukur dan mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 pasal 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita membawa persembahan kita. Ucap
diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam keterbatasan kami beribadah secara daring, kami tetap mau menyatakan syukur melalui persembahan kami. Kiranya Kau kuduskan dan boleh menjadi berkat melalui kesaksian dan pelayanan kami kepada sesama dengan tidak membeda-bedakan sebagai wujud nyata dari kasih lintas batas. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera abadikan rahmatnya. Allah Bapa kita, kita anaknya. Rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikranmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia ini dan selamanya. Kini dan selamanya. Perayaan ibadah telah selesai, saudara-saudara. Marilah kita kembali ke dunia kita sehari-hari di dalam pekerjaan kita, menjadi utusan, menjadi duta Allah di dalam menjalankan misi Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera-Nya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.